Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Amalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Besti. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, Besti. Saya bisa diberi kesempatan ngobrol dengan Besti ini, saya sangat bersyukur sekali. Iya, ini kan terkait dengan coaching, Bu ya. Katanya Ibu untuk hari ini itu akan mengadakan coaching dengan siapa ya? Saya hari ini akan mencoba untuk melaksanakan coaching bersama dengan Pak Aris. Oh, baik. Semoga nanti lancar ya. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Bu Amalia, terkait dengan kompetensi coaching. Itu kan melalui alur Tirta ya, Bu ya. Ibu semoga nanti bisa menggunakan itu dengan baik. Lalu menurut Bu Amalia sendiri nanti kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Jadi di kompetensi inti coaching kan ada beberapa. Salah satunya mendengarkan aktif. Nah, jadi saya itu ingin melihat seberapa kompeten saya dalam menerapkan kompetensi inti coaching, terutama dalam hal mendengarkan aktif. Setahu saya kalau mendengarkan aktif itu kan kita secara hadir secara penuh gitu ya, mendengarkan secara aktif dengan penuh perhatian apa yang disampaikan coach, kemudian tidak memberikan asumsi, kemudian tidak memberikan judgement, dan juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Nah, nanti saya ingin di coaching saya nanti semoga saya bisa mengembangkan kompetensi inti coaching, terutama yang mendengarkan aktif itu, Bu. Oh baik, itu kan ibaratnya kompetensi-kompetensi tentang coaching kan Ibu sudah paham ya. Terkait dengan ini kira-kira nanti harapan Ibu setelah melakukan coaching ini apa ya? Ya, nanti kompetensi saya terutama yang mendengarkan aktif tadi bisa lebih berkembang. Jadi kalau kemarin-kemarin kan saya mungkin masih terkadang memberi judgement, kemudian berasumsi sama coach, kemudian mengasosiasikan dengan pengalaman saya. Nah, itu saya ingin mencoba bagaimana nanti kompetensi mendengarkan aktif saya itu ketika coaching. Oh baik, berarti kan berdasarkan penangkapan itu, berdasarkan dari ungkapan dari Ibu Amalia kan bahwa tadi itu hadir penuh, pembawaan positif, membuat pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif, tapi untuk spesifiknya Bu Amalia ingin lebih ke mendengarkan aktif nggih? Nggih, Ya, Bu. baik, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pra-observasi kali ini. Nanti mohon izin nggih, saya akan mengobservasi saat Bu Amalia dengan Pak Aris itu saat coaching nggih. Nanti setelah itu kita akan melaksanakan pasca coaching seperti itu. Setelah ini semoga lancar nggih Bu Amalia. Ya, amin, Ibu. Oke, selamat dilanjutkan untuk coachingnya. Oke, terima kasih Bu Esti. Semoga nanti coaching yang akan saya lakukan bersama Pak Aris ini lancar. Langsung mawon saya panggil Pak Aris. Ya, selamat sore Ibu. Ya, selamat sore Pak Aris. Bagaimana kabarnya Pak Aris? Alhamdulillah Bu, sedikit kurang baik ini Bu. Ya, kenapa ini Pak Aris? Masih sakit atau sudah sehatkah? Terakhir sepertinya masih agak flu karena banyak ya cuaca hujan seperti itu. Iya Bu, akhir-akhir ini kan kita pulang sore terus, nah itu membuat kondisi badan itu juga ikut berdampak seperti itu Bu. Ya, semoga kita tetap diberi kesehatan, bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari, begitu nggih Pak nggih. Nah, amin, Pak Aris, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali kepada Pak Aris mau meluangkan waktunya Pak Aris ya pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol sebentar, kita akan ngobrol santai mawon, tidak terikat harus terlalu formal, tapi tentunya dalam percakapan yang singkat ini kita tentunya ada hal yang akan dicapai. Niki saya kebetulan berkesempatan untuk berbincang dengan Pak Aris. Kira-kira nih kalau Pak Aris ada yang mau disampaikan kepada saya, yang mau dibicarakan? Gini Bu, kira-kira saya mengganggu Ibu nggak ya? Mohon maaf Pak Aris atas
kendala teknis. Mohon Oke. ulang sebentar. Nggih. Kira-kira nih Bu, untuk sore ini apakah saya mengganggu waktu Bu Amalia ya? Tentu saja tidak Bapak. Kita gunakan waktu ya yang seefisien mungkin. Kita punya waktu sebentar, mari kita gunakan dengan baik. Monggo Pak Aris mau kira-kira topik apa yang mau kita bicarakan hari ini Pak Aris? Saya akan ini langsung ke percakapan atau Ibu? Kita akan membahas ini Bu, tentang saya itu kemarin baru aja dimarahin sama kepala sekolah. Nah, gara-gara saya itu tentang kedisiplinan berangkat kerja itu menurun seperti itu Ibu. Oke, jadi kita akan membicarakan tentang topik ya sekitar kedisiplinan kita dalam menjalankan kegiatan kita sehari-hari sebagai pendidik gitu ya Pak Aris ya. Iya, iya. Sebelum ke sana Pak Aris, dalam percakapan kali ini kira-kira setelah nanti berbicara ngobrol sedikit sama saya, berbincang-bincang itu ada yang pengen diharapkan nggak yang ada hasilnya dari kegiatan kita kali ini? Ya, yang ingin saya harapkan itu karena kan gini Bu, saya itu kan merasa kurang nyaman seperti itu karena kemarin itu saya itu baru aja dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah seperti itu Bu. Oke, jadi Pak Aris ingin meningkatkan ataupun ya memperbaiki, meningkatkan kompetensi pendidik Bapak Aris, terutama kompetensi sikapnya begitu ya Bapak ya? Iya benar Bu. Nah, berangkat dari tujuan itu Pak, kira-kira kalau guru yang disiplin menurut Pak Aris itu yang bagaimana Pak? Guru yang disiplin itu yang ketika dalam melaksanakan kinerjanya itu ya sesuai dengan tupoksinya Bu. Selain itu juga bisa menjadi contoh bagi rekan maupun anak didiknya. Seperti itu Bu. Oke. Pak Aris berarti di sini sudah paham ya, kemudian sudah tahu ciri-ciri keberhasilan kalau guru yang profesional, kemudian yang disiplin itu seperti apa. Nah, menurut Pak Aris lebih detailnya lagi terkait tadi Pak Aris menyampaikan salah satu permasalahan keterlambatan tadi. Nah, kira-kira detailnya biar Pak Aris itu lebih disiplin lagi, detailnya seperti apa terkait kedisiplinan waktu Pak Aris? Oh ya, jadi gini Bu, kemarin itu kan setelah habis upacara itu saya itu kan mendadak dipanggil dengan kepala sekolah lah. Saya itu mikirnya kenapa kok saya sampai dipanggil kepala sekolah. Terus ketika kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit ngalor ngidul itu Pak, ternyata inti dari permasalahan utama itu saya itu ada yang sedikit disinggung terkait kedisiplinan kerja saya, yang mana pada saat itu saya itu sering terlambat seperti itu Bu. Padahal ketika saya itu terlambat, nah di situ kan saya itu sudah izin dengan Bapak Kepala Sekolah seperti itu Ibu. Oke, berarti Bapak Aris ini kemarin memiliki sebuah pengalaman di mana ditegur begitu oleh atasan karena keterlambatannya begitu. Nah, kira-kira menurut Pak Aris penyebabnya selain tadi itu yang menyebabkan Pak Aris terlambat itu apa Pak? Bisa diceritakan lebih detail? Oh iya. Jadi yang menyebabkan saya itu kok dipanggil sama Bapak Kepala Sekolah itu kan karena terlambat ya Bu ya. Nah terlambatnya itu kan yang pertama itu memang karena kondisi rumah saya itu kan jauh dari tempat kerja Ibu. Nah selain itu dengan saya terlambat itu juga di rumah itu sambil Bu ya, menyelesaikan pekerjaan rumah Bu. Walaupun sudah ada dibantu sama istri lah, tapi tetap saja ketika saya itu sudah memaksimalkan untuk berusaha telat kok masih saja terlambat seperti itu. Oke, jadi ada beberapa penyebab yang tadi disampaikan Pak Aris. Satu, karena tadi menyelesaikan tugas di rumah, kemudian dua adalah jarak yang jauh. Nah, menurut Pak Aris nih, ketika kita memiliki sebuah tanggung jawab seperti tadi ya, kita harus berangkat tepat waktu, okay? Nah harusnya
sikap seperti apa yang harus kita lakukan ketika kita memang memiliki kewajiban untuk hadir tepat waktu di sekolah untuk terkait kedisiplinan itu seharusnya itu idealnya seperti apa menurut Pak Aris? Gini Bu, ya emang sih saya menyadari kalau emang apa yang saya lakukan itu emang salah Bu, karena sebagai seorang pendidik itu kan masa sih kita datang itu lebih telat daripada ini ya Bu ya. Harusnya kan kita itu sebagai pendidik yang baik itu juga harus berangkat lebih awal, sebisa mungkin malah kita itu bisa menyapa anak didik kita seperti itu. Tapi ternyata justru sebaliknya dengan masalah yang saya hadapi seperti itu Bu. Oke, jadi harusnya kita bisa pengennya adalah kita bisa hadir tepat waktu seperti itu. Tapi ternyata memang tidak mudah begitu ya. Nah, kira-kira menurut Pak Aris nih, kira-kira tindakan apa ya yang kira-kira bisa kita lakukan ya, agar idealnya tadi, kondisi ideal kita berangkat tepat waktu tadi tercapai? Apa yang harus kita lakukan? Saya tetap harus memaksimalkan waktu di rumah Bu, selama di rumah. Jadi ketika nanti posisinya di rumah itu apa yang menjadi tanggung jawab saya di rumah, saya selesaikan dengan segera, terus kemudian ketika berangkat pun, saya harus memaksimalkan. Jadi, walaupun rumah saya jauh, saya harus konsekuen lah Bu, harus bisa lebih awal. Jadi, dengan kita bangun lebih awal, dengan kita menyelesaikan lebih awal, nah seperti itu. Jadinya agar kita nanti ketika sudah sampai di sekolahan itu, tidak terlambat lagi, seperti itu. Oke, nah di sini tadi Pak Aris menyebutkan ya ada dua nih. Satu, memaksimalkan waktu yang ada di rumah ya, pekerjaan di rumah kalau sebisa mungkin diselesaikan begitu. Yang kedua adalah konsekuen, artinya tadi Pak Aris menyampaikan bahwa kalau kita sudah jarak rumahnya jauh ya berarti harus berangkat lebih awal. Nah, menurut Pak Aris ada lagi nggak selain cara-cara itu? Selain dua cara tadi, konsekuen dengan konsisten ya berarti ya, konsisten dengan jadwalnya, kemudian memaksimalkan waktu yang ada di rumah. Ada lagi atau tidak, Pak? Ya, mungkin yang harus emang saya perbaiki harus yang itu, Bu. Jadi saya harus berangkat lebih awal dengan memaksimalkan yang di rumah. Kemudian saya bisa sampai sekolah itu kalau bisa sebelum anak-anak berangkat. Nah, jadi seperti itu. Saya bisa menyapa anak-anak. Karena selama ini ya saya itu berangkatnya lebih apa ya, lebih terakhir daripada anak. Harusnya kan gitu. Ya walaupun nggak setiap hari, tapi kan mungkin Bapak Kepala Sekolah itu merasa nggak nyaman ketika saya terlambat, udah izin ke beliau, tapi izinnya itu setiap hari seperti itu Bu. Jadi mungkin, nah di situ yang membuat masalah yang terjadi. Oke, ya berarti pada intinya ada dua ya tadi ya, intinya konsisten dengan jadwalnya, dan yang tadi juga menyelesaikan bagaimana caranya nanti di rumah itu dimaksimalkan waktunya. Nah, menurut Pak Aris nih, siapa yang kira-kira bisa bantu Pak Aris untuk agar tetap konsisten dengan jadwalnya dan juga memaksimalkan waktu di rumah tadi? Ada nggak yang bisa bantu Pak Aris? Ya, yang pasti diri saya sendiri, Bu. Selain diri saya juga karena di rumah memang ada istri ya harus kerja sama, ada istri sama anak Bu. Jadi kita harus bertiga itu berkolaborasi. Jadi saya dalam diri saya sendiri itu juga harus bisa memaksimalkan dalam manajemen waktu, kemudian kerjasama dengan istri, ditambah lagi dengan cara mengkondisikan anak-anak biar mereka itu juga bisa kerjasama seperti itu. Oke, terima kasih Pak Aris ini. Jadi kolaborasi ya sama yang di rumah, terutama keluarga inti, sama anak juga diminta kerjasamanya, sama istri juga diminta kolaborasinya. Kalau bisa ya bantu yang satu ngepel atau yang ngepel ya kan kolaborasi ya. Paling ya nyiapin sarapan gitu ya. Nah, kira-kira mau mulai yang paling dekat besok hari Senin ya Pak ya. Kira-kira mau mulai kapan nih Pak mau dilaksanakan nih, coba? Tepatnya Bu, mungkin karena sekarang ini hari libur ya Bu ya. Jadi mungkin dengan saya melaksanakan mulai dari besok pagi, saya bisa konsisten dengan apa yang sudah saya katakan ke Bu Amalia. Nah, harapannya nanti konsisten itu Bu yang menurut saya masih harus ditingkatkan lagi. Oke, gitu ya Pak Aris. Jadi apa namanya secepatnya nanti ya mulai dilaksanakan ya. Satu tadi
Ini yang mau dilaksanakan kira-kira yang mana dulu nih Pak? Apakah konsistennya dulu atau tadi kita bahkan sampai ke kolaborasi dengan istilahnya mengkomunikasikan apa yang orang kita rumah. Ya dengan orang-orang rumah itu kira-kira yang mau dilaksanakan Pak Aris, kira-kira yang mana ini rencananya yang dulu? Yang pasti itu yang dari rumah dulu Bu. Jadi ketika saya sudah bisa mengkondisikan rumah, kita mendosiskan diri saya sendiri, secara otomatis nanti ketika itu sudah bisa saya perbaiki dan saya laksanakan setiap hari, otomatis konsisten itu akan mengiringi Bu. Oke, terima kasih Pak Aris. Nah, setelah hampir berapa nih? 10 menit ya Pak ya, tidak terasa kita sudah ngobrol hampir 10 menit. Nah, ini kira-kira dari tadi awal sampai sekarang kira-kira apa nih yang sudah Pak Aris dapatkan nih? Ya, sedikit lega sih Bu. Saya sudah merasa sensasi plong seperti itu Bu. Karena jujur ya Bu ya, kemarin itu ketika saya setelah dipanggil Bapak Kepala Sekolah hari Senin kemarin, saya itu merasa kurang nyaman. Jadi nopo tuh kok udah dari panggil seperti itu loh Bu. Nah, jadi setelah saya cerita ke Bu Amalia, saya sedikit lega. Kemudian nanti aslinya kan saya juga merasa nggak nyaman dengan kepala sekolah. Tapi dengan itu nanti saya akan bertemu beliau, saya minta maaf karena jangan ganggu. Saya merasa nggak nyaman dengan apa yang sudah beliau sampaikan. Tapi saya juga akan tetap memperbaiki apa yang menjadi kebiasaan jelek saya seperti itu Bu. Ya berarti Pak Aris ini sudah mendapat gambaran ya bagaimana nanti mau menyelesaikan tadi ya, kebiasaan yang sepele sebenarnya ya terlambat itu ya. Kira-kira sudah dapat gambaran kan Pak nanti mau seperti apa rencananya ke depan? Iya sudah Bu, sudah. Saya tetap akan berusaha memaksimalkan dalam diri saya sendiri dan memaksimalkan untuk berkolaborasi dengan orang rumah. Oke, terima kasih Pak Aris. Nanti ketika mungkin besok ya, karena besok ini sudah mau dicoba dilaksanakan, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, nanti mungkin kita bisa rencanakan ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi gimana, apakah strateginya Pak Aris yang berhasil kompoten. Nah nanti tentu saja dari sekarang saya doakan semoga rencana strateginya Pak Aris ini berhasil, terlaksana dengan baik dan ya seperti itu dulu. Sepertinya kita sudah banyak cukup ngobrolnya ya Pak Aris ya. Terima kasih atas waktunya yang diluangkan hari ini. Terima kasih, saya tutup. Napa mau ada yang mau disampaikan lagi? Sudah tidak ada Ibu. Makasih atas kesempatannya untuk berkeluh kesah Ibu ya. Semoga nanti kinerja saya semakin lebih baik lagi. Siap. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Terima kasih Pak Aris. Mari kita tutup bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore Bu Amalia. Selamat sore lagi Bu Hesti. Saya mengamati coachingnya itu sangat menyenangkan sekali. Oh ya, untuk tadi kan saya mengamatinya bahwa memang Bu Amalia itu sudah melakukan coaching kepada Pak Aris terkait dengan beliau itu terlambat hadir di sekolah ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih dari percakapan tadi performa Ibu gimana ya? Saya Bu ya. Tadi saya ya bagaimana ya? Karena tadi saya pengennya fokus kepada istilahnya fokus mengembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif. Itu saya bagaimana caranya ini mendengar apa sih yang mau disampaikan Pak Aris itu yang pertama. Pak Aris itu mau ngomong apa sih gitu. Nah kemudian saya sebisa mungkin tadi memang merasa bagaimana caranya saya itu biar nggak menghadirkan membawa pengalaman saya atau membawa apa yang saya punya di masa lalu, walaupun mungkin saya punya pengalaman yang sama dengan Pak Aris terkait keterlambatan dan seterusnya. Tapi saya itu seperti agak ngerem-ngerem gimana ya biar saya itu tidak keceplosan sama Pak Aris. Saya juga pernah seperti itu. Jadi saya tadi agak menahan diri dan bagaimana saya pengen menggali ini dari sisinya Pak Aris itu seperti apa ya gitu. Jadi saya tadi yang saya tahan betulan adalah untuk tidak mengasosiasikan pengalaman saya dengan pengalaman Pak Aris karena tentu saja walaupun pengalamannya mirip tapi konteksnya berbeda. Kemudian
mungkin saya tadi agak apa ya? Saya tidak tahu ini dianggap berasumsi atau tidak, tapi tadi saya sempat sama Pak Aris itu saya sempat bilang tadi berarti Pak Aris sudah tahu ya ciri-ciri guru yang disiplin seperti itu. Jadi mungkin itu perlu di itu juga. Mungkin performa saya kalau di kompetensi yang coaching yang mendengarkan aktif mungkin di situ. Kemudian kalau terkait pertanyaan saya malah jadi tidak ngeh, maksudnya tidak ngeh itu tidak terlalu fokus dalam pertanyaan yang saya sampaikan ini, pertanyaan terbuka atau tertutup ya, tapi sepaham saya, seingat saya mungkin tadi karena ya sepertinya tadi saya sudah menanyakan dengan pakai bagaimana apa begitu, jadi dan pertanyaan seperti kata apakah itu sudah saya kurangi begitu. Gitu Ibu kalau saya semua performanya tersebut ya. Boleh nggak ya kalau saya mengutarakan apa hasil dari pengamatan saya? Boleh sekali Bu. Justru itu yang saya tunggu. Kalau menurut yang saya amati tadi itu Bu Amalia itu sudah melakukan alur tirta ya, di mana Ibu itu sudah memberikan tujuan coaching kali ini, terus mengidentifikasi tadi permasalahannya apa saja sih, dia terlambatnya gimana kayak gitu. Kemudian Ibu juga sudah memancing rencana aksinya yang saya juga mendengarkan bahwa rencana aksinya dia akan berkolaborasi dengan istri ya kan, dengan istri dan anaknya. Kemudian dia juga akan bertanggung jawab dengan hasil dari buah pemikirannya seperti itu. Menurut saya memang Bu Amalia sudah melaksanakan coaching dengan baik, tapi misal ini kan baru kompetensi untuk mendengarkan secara penuh ya Bu ya. Nah, nanti ketika memang Ibu ingin konsultasi atau ingin mengembangkan kompetensi yang lain, kita bisa sekali untuk bertatap muka di lain kesempatan seperti itu. Atau Ibu ingin menyampaikan apa tentang penilaian saya seperti itu? Sepertinya cukup Ibu. Nanti memang mungkin perlu peningkatan juga di kompetensi-kompetensi yang lain. Bisa diobservasi. Saya berharap. Oh iya Bu, mungkin nambah itu Bu, tadi kayak semacam untuk TikToknya ya itu terlalu cepat, dalam artian mungkin ada lebih di ketika untuk emosi hadirnya itu lebih di slow motion lagi ya Bu ya, agar nanti kerasanya biar tidak terlalu temponya itu cepat sekali seperti itu sih hanya sedikit koreksi dari saya, tapi overall semuanya memang sudah Ibu laksanakan dengan sangat baik, jempol pokoknya untuk Ibu Amalia seperti itu. Terima kasih Ibu. Nanti terutama memang saya itu kadang kalau ngomong tiba-tiba padahal tadi ya awalnya temponya lambat tiba-tiba jadi cepat sendiri gitu ya. Jadi memang nanti kedepannya saya perlu tadi menurunkan tempo atau mungkin menjaga tempo ya, kalau temponya ya pas temponya lambat gitu, mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Hesti sudah mengobservasi saya. Semoga kompetensi coaching saya semakin baik lagi. Terima kasih Bu. Amin. Saya juga pasti tahu nek jenengan itu memang kualitasnya bagus Bu, tenang saja, semangat, kembangkan terus untuk kompetensi yang lainnya juga. Kiranya itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Oke, terima kasih Bu Hesti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.